Masa lalu adalah proses, adalah pelajaran yang harus kita lewati agar kita bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih positif, menjadi lebih tabah, menjadi lebih sabar, menjadi lebih kuat, dan menjadi lebih bijaksana. Jangan pernah menyalahkan masa lalu. Karena kalau kita runut ke belakang, tujuan hidup kita pertama itu adalah mengalami apa yang telah kita alami. Sebelum kita lahir, kita sudah mencanangkan siapa yang kita akan pilih menjadi ibu kita, siapa yang akan kita pilih menjadi ayah kita, menjadi saudara kita, menjadi teman main kita, menjadi guru sekolah kita, menjadi teman sebangku kita, menjadi musuh kita, menjadi pesaing kita, menjadi guru agama kita, menjadi guru spiritual kita, sudah kita pilih sebelum kita lahir. Kenapa kita memilih mereka? Karena kita ada kaitan karma. Kita lahir ingin menyelesaikan karma. Maka, apapun yang pernah kita alami yang terjadi pada diri kita, baik yang membahagiakan maupun yang membuat kita sakit hati maupun yang membuat kita menderita, itu memang harus terjadi karena itu kita sudah rencanakan. Coba kita flashback ke belakang. Masalah berat apa yang pernah kita alami? Ya. Permasalahan rumit apa yang pernah kita alami yang menyakitkan kita? Coba pelan-pelan perhatikan. Ada nggak hal positif yang kita dapat petik dari kejadian-kejadian yang menyakitkan itu, yang menyedihkan itu? Perhatikan. Pasti banyak lah. Karena hidup ini adalah ruwo binede. Ada hal positif di dalam negatif. Ada kebahagiaan di dalam penderitaan. Ya, setiap orang pernah mengalami permasalahan kehidupan. Tentunya berbeda-beda sesuai porsi mereka. Dan permasalahan itu penting. Karena hidup ini adalah sekolah yang sejati. Sekolah yang maha besar. Atau universitas yang luar biasa. Kalau di sekolah dulu kita di SD ya. Di SD itu banyak sekali kita dapat pelajaran-pelajaran yang menjengkelkan kita. Kita disuruh ngapal 2 kali 2 lah. Ya, sampai dari sampai 9 dan bahkan tidak teringat kita disuruh ngapal, itu sangat membosankan kita. Apalagi kita disuruh tampil ke depan itu sudah keluar keringat. Ini sangat menderitakan kita. Dan juga begitu kelas 6 kita harus ikut ujian. Kita harus mengikuti les-les yang sangat membosankan. Ya. Tetapi kalau kita teliti dari semua pelajaran-pelajaran yang kita dapat di SD yang membosankan itulah yang membuat kita bisa saat ini, kita bisa membaca, kita bisa menulis, kita bisa ngomong, kita bisa kemana-mana. Ya. Kan ada banyak hal positif yang kita dapatkan dari pelajaran-pelajaran yang menjengkelkan dulu itu. Ya, di SMP kita sangat membenci bahasa Inggris. Dan sekarang kita dihadapi oleh orang-orang yang berbahasa Inggris. Nah, itulah ada hal positif di balik penderitaan. Ada kebahagiaan di balik kesusahan itu loh. Makanya mulai saat ini setelah mendengar ini, jangan pernah menyalahkan masa lalu. Jangan pernah mengkambing hitamkan seseorang. Karena semua itu hadir, orang-orang itu hadir sebagai guru yang memberikan pelajaran kepada kita agar kita bisa lebih kuat, lebih berpengetahuan, lebih berwawasan. Ya, maka berterima kasih. Yang perlu kita lakukan, berterima kasih kepada masalah-masalah. Berterima kasih kepada orang yang memberikan masalah kepada kita. Karena ini penting sekali, masalah penting. Dengan masalah kita bisa kuat. Dan yakinilah, ya, ke depan jangan takut dengan masalah, karena Tuhan memberikan beban sesuai dengan kekuatan kita untuk negen masalah itu gitu. Menghandle masalah itu.
Jangan pernah takut dengan masalah, ya. Terima kasihlah kepada semua masalah yang pernah Anda hadapi, karena banyak sekali hal positif yang Anda dapatkan. Dan jangan khawatir tentang masalah ke depan. Bahkan undanglah semua masalah agar mendatangi Anda. Anda tidak perlu lari dari masalah, Anda tidak perlu menghindar dari masalah. Ya, Tuhan, jangan berikan saya masalah, hindari saya masalah. Jangan, Tuhan, datangkan masalah. Aku hanya mohon, beri aku kekuatan, beri aku ketabahan, berikan aku kesabaran untuk menghadapi semua masalah ini. Karena kita tahu di balik masalah pasti ada sesuatu hal yang akan membangkitkan kita, membesarkan kita. Itu. Coba orang-orang besar itu pasti banyak masalah. Jangan pikir orang yang hebat, orang yang kaya raya itu tidak ada masalah. Mereka puntang-panting lah gitu. Nah, inilah pikiran. Ya, setelah kita menyesali masa lalu, menolak masa lalu, sering sekali kita khawatir tentang masa depan. Bagaimana seandainya? Ya, kita yang misalnya yang baru menikah punya anak, bagaimana nanti seandainya anak saya menikah? Ini kapan menikah? Orang anaknya baru 1 tahun, dia sudah berpikir lagi 30 tahun pada saat anaknya menikah. Kapan itu? Inilah kesalahan pola pikir kita. Kita memikirkan 30 tahun sekarang. Bahkan kita bisa tidak tidur memikirkan masalah 30 tahun lagi. Ini terjadi loh. Ini terjadi pada siapa saja. Ya. Nah, sekarang triknya apa? Kalau masalah itu lagi 1 minggu, ayo kita pikir lagi 7 hari. Kalau masalahnya lagi 1 bulan, ayo kita pikir lagi 30 hari. Ya, sekarang ajarkan si pikiran. Kalau dia lewat, stop. Jangan ke sana. Sini dulu. Hari ini dulu kita pikirkan. Ya, ini resep bahagia. Orang tidak akan bahagia ketika dia menyesali masa lalu, ketika dia mengkhawatirkan masa depan. Tidak ada kebahagiaan. Kebahagiaan hanya ada di sini. Ketika kita bisa mensyukuri apa yang telah kita capai di titik ini, keberhasilan apa yang sudah kita capai di titik ini, dan rayakan. Kita ini, saya ini, Anda ini yang saat ini sedang menonton Bali TV, itu Anda beruntung. Ya, banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak seberuntung kita. Ya. Walaupun banyak orang yang lebih sukses dari kita, tetapi mereka belum tentu bahagia. Ya. Anda yang mendengarkan Dharma Wacana ini saat ini, penting sekali untuk berbahagia saat ini. Pertama, apa cara berbahagia? Syukuri. Ya, apapun yang ada di sekitar, ada istri di samping, ada suami, ada anak, ada apapun, ada makanan, syukuri. Kita sudah bisa makan 3 hari sehari, kita sudah punya pasangan, kita sudah punya anak. Syukuri. Karena bersyukur adalah cara termudah untuk membangkitkan rasa bahagia yang seharusnya kita lakukan saat ini. Jangan berpikir saya akan bahagia ketika rumah saya ini sudah saya perbaiki. Jangan tunggu untuk berbahagia. Karena tujuan hidup kita bukankah harus bahagia di dunia ini kan? Saat ini. Ya saat ini kita bahagia. Syukuri apa yang telah kita miliki. Kemudian tingkatkan kebahagiaan dengan mengangkat bibir kanan, bibir kiri tersenyum. Senyuman adalah cara kedua yang mudah untuk berbahagia. Coba sekarang tersenyum. Dan pikir hal-hal yang negatif. Bisa? Tidak. Maka senyuman adalah cara mudah untuk mengusir penderitaan. Ya. Setelah itu berikutnya, kalau ingin lebih bahagia saat ini, bernyanyilah. Lantunkan lagu-lagu kesukaan Anda. Ya. Maka leluhur kita apa? Kita diajarin tembang pucung, ya, ginade, itu semua tujuannya adalah agar kita bisa bernyanyi. Karena kalau kita ada penelitian ya, kalau kita mensyukuri hidup ini, itu level kebahagiaan kita 200 Hz. Kalau kita tersenyum, itu menjadi 250 Hz. Kalau kita bernyanyi, itu menjadi 300. Kalau kita menari, menjadi 350. Kalau kita berdoa, menjadi 400.
Dan terakhir kalau kita bisa tertawa, itu kebahagiaan kita 500 Hz. Ya, makanya saya sebagai seorang penemu yoga tertawa di Bali, peramu yoga tertawa di Bali, banyak sekali menyembuhkan masyarakat kita lewat yoga tertawa. Itu, ya. Ini yang harus kita kendalikan pada pikiran kita. Jangan menyesali masa lalu, berterima kasih kepada masa lalu, berterima kasih kepada setiap orang yang membuat masalah kepada kita. Ya, jangan khawatir tentang masa depan, ya, karena masa depan kita tergantung pada hari ini. Kalau hari ini kita sukses, ke depannya kita pasti sukses. Kalau hari ini kita bahagia, kita ke depannya pasti bahagia. Karena apa? Karena kita yang menentukan masa depan kita. Tuhan sudah memberikan alat kepada kita untuk menentukan nasib dan takdir kita. Alat itu adalah pikiran kita, ya, tubuh kita dan hati kita. Tugas kita hanya belajar bagaimana kita menggunakan pikiran ini untuk memikirkan hal-hal yang baik dan positif. Bagaimana kita menggunakan tubuh ini, ya, untuk melakukan hal-hal yang baik dan positif. Bagaimana kita menggunakan mulut ini untuk berbicara yang baik dan positif. Kemudian disertai dengan keikhlasan. Kalau hal-hal baik dan positif yang kita pikirkan, katakan, lakukan disertai dengan keikhlasan, maka nasib baik, ya, takdir baik itu akan mendekat pada kita. Kalau yang kita lakukan sebaliknya, kita berpikir negatif buruk, kita ngomong yang negatif dan buruk, kita melakukan yang negatif dan buruk, maka keburukan-keburukan, kegagalan-kegagalan akan datang pada kita. Ingat, Tuhan tidak turut campur lagi dengan nasib dan takdir kita ke depan. Kitalah yang menentukan lewat pikiran, lewat perkataan, lewat perilaku kita. Ya. Nah, ketika kita bisa melakukan ini, ketika kita bisa harmonis dengan tubuh kita, harmonis dengan pikiran kita, selanjutnya adalah harmonis dengan hati dan jiwa kita. Permasalahan-permasalahan penyakit itu disebabkan oleh sakit hati. Sakit hati itu di mana? Sakitnya di sini, di hati ini. Penyebabnya apa? Ya, kembali penyebabnya adalah ketidakharmonisan dengan orang-orang yang ada di pekarangan kita. Ketika kita bisa harmonis, setelah keharmonisan terjadi pada diri kita, secara otomatis kita akan bisa harmonis dengan siapa saja. Karena semuanya berasal dari kita. Kita bisa harmonis dengan orang-orang di sekitar kita ketika kita menyadari bahwa orang-orang itu juga terdiri dari tubuh, terdiri dari pikiran, terdiri dari hati dan jiwa. Tubuh memang berbeda. Karena yang bikin berbeda. Karakter bisa berbeda. Ya. Bisa satu dominan ayah, satu dominan ibu, ini berbeda. Kemudian juga disebabkan oleh lingkungan di mana mereka bergaul. Karena hampir 80% karakter orang ditentukan oleh lingkungannya. Ya. Kemudian dia belajar di mana, dia tamatan mana, ini juga mempengaruhi. Pengalaman juga. Maka di setiap orang yang ada di pekarangan kita, di tempat kerja kita, semua memiliki karakter yang berbeda. Dan itu harus kita sadari bahwa memang itu berbeda. Ada dua yang sama di dalam diri setiap orang, yaitu hati. Hati ini memiliki bahasa. Bahasa hati disebut dengan bahasa nurani. Bahasa nurani ini adalah bahasa kebenaran. Siapa yang mengikuti nuraninya, dia akan menemukan kedamaian di dalam hatinya. Siapa yang mengikuti pikiran, dia akan menemukan kekacauan, peperangan dalam hatinya. Maka yang perlu kita pelajari, ya, di sekolah kita sudah belajar bagaimana mengisi otak agar kita bisa membuat strategi. Tetapi di masyarakat kita harus belajar mendengarkan hati nurani. Ya, karena
di masyarakat ini semuanya adalah guru-guru, bukan musuh. Yang pikiran anggap kan semuanya musuh, tidak. Semua adalah guru. Semua memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita. Ya, seperti di awal dijelaskan, siapapun yang kita jumpai dalam hidup kita, karena kita ada kaitan karma dan tugas kita adalah menyelesaikan karma. Hanya orang yang sudah terbebaskan dari karma dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dia akan menemukan kedamaian, dia akan menemukan kebahagiaan. Bagaimana agar kita bisa selalu harmonis dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Sadarilah, di dalam diri mereka ada wujud-wujud atau ada percikan-percikan kecil dari Tuhan. Ya, karena manusia terdiri dari tubuh, pikiran, hati, dan jiwa. Jiwa ini adalah percikan kecil dari Tuhan yang bersemayam di dalam hati manusia. Yang ada bersemayam di dalam hati manusia. Ketika kita menyadari bahwa di dalam diri orang tua dan mertua kita ada Tuhan, di dalam diri adik kakak kita ada Tuhan, di dalam guru-guru, guru pengajian, guru wisesa ada Tuhan, di dalam diri tetangga-tetangga kita ada Tuhan, di dalam diri pasangan hidup kita ada Tuhan, di dalam diri ipar-ipar kita ada Tuhan, di dalam diri anak-anak menantu kita ada Tuhan, di dalam diri kakek nenek leluhur kita ada Tuhan, di dalam diri kita ada Tuhan. Maka tugas kita adalah menyatukan Tuhan-Tuhan, menghormati Tuhan-Tuhan yang ada di dalam diri mereka. Hanya dengan menghormati Tuhan-Tuhan yang ada di dalam diri mereka, maka sifat-sifat Tuhan yang ada dalam diri mereka juga akan menghormati pada Tuhan yang ada di dalam diri kita. Bagaimana ciri-ciri orang sudah menyadari bahwa di dalam diri mereka ada Tuhan? Ya, dia akan selalu memberikan senyuman manis kepada siapa saja, baik yang menghormati, baik yang menyanjung, baik yang menghina, baik yang memaki, dia menganggap sama. Dia tidak menghiraukan pikiran-pikiran orang, dia tidak menghiraukan kata-kata orang, tetapi dia fokus pada percikan kecil Tuhan yang ada di dalam diri mereka. Dalam ajaran tanpa sastra dijelaskan bahwa ada Tuhan di Buana Madiun. Karena saat ini kita hanya mengenal ada Buana Agung dan Buana Alit. Ya, ada Dewata Nawa Sango di Buana Agung, ada Dewata Nawa Sango dalam diri kita. Dan ada Dewata Nawa Sango di dalam pekarangan kita. Pekarangan kita adalah Buana Madiun. Dewa Iswara dan Dewi Uma yang ada di timur, di Buana Alit adalah berstana di jantung kita. Di rumah kita, beliau berwujud sebagai orang tua dan mertua. Dewa Maheswara dan Dewi Sri yang ada di Tenggara, di dalam tubuh kita adalah ada di paru-paru, di pekarangan kita adalah kakak, adik, atau saudara-saudara kita. Dewa Brahma dan Dewi Saraswati yang ada di selatan, di dalam diri kita, di hati, di pekarangan kita adalah sebagai guru di masyarakat, guru di sekolah. Dewa Rudra dan Dewi Sentani yang ada di barat daya, di dalam diri kita adalah di lambung, di pekarangan kita sebagai tetangga-tetangga kita. Dewa Mahadewa dan Dewi Sanci di barat, di dalam tubuh kita di ginjal, di pekarangan kita sebagai pasangan hidup kita. Dewa Sangkara dan Dewi Rodri di dalam diri kita limpa, ya, di pekarangan sebagai ipar-ipar kita. Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi di dalam diri kita di empedu, di pekarangan kita sebagai anak dan menantu. Sambu Mahadewi di dalam diri kita di kerongkongan, ya, di keluarga sebagai
kakek nenek dan leluhur. Ya, Siwa Parwati yang ngebek di alam semesta ini juga ngebek di setiap sel kita, di pekarangan kita, diri kita sendiri. Maka tugas kita adalah ya, selain kita jelaskan di awal bahwa di Bali itu kental dengan ya Tattwa Susila Upakara. Ada satu hal lagi yang perlu kita kembangkan adalah spiritual. Sehingga akan komplit sekali kalau kita di Bali, Tattwa, Susila, Upakara, dan spiritual. Spiritual. Kalau ini, Tattwa, Susila, Upakara, agama, itu mengajarkan kita agar kita mendekat kepada Tuhan. Kita melakukan pemujaan, kita melakukan persembahan, kita melakukan doa, agar kita dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tambahkan dengan spiritual, kita ini diajarkan menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan artinya menyadari bahwa ada Tuhan di dalam diri kita. Ada 9 Dewata Nawa Sangho yang ada di dalam diri kita. Ada Panca Mahabhuta dalam diri kita. Ada Trisakti dalam diri kita. Ada Trimurti dalam diri kita. Ada Ardhanaraswari dalam diri kita. Ada Ongkara dalam diri kita. Ada Sunya dalam diri kita. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita percikan kecil dari Tuhan, tentunya kita juga sadar bahwa sifat-sifat Tuhan itu bagaimana. Sifat-sifat Tuhan itu adalah, Tuhan adalah jiwa, maha jiwa yang bercahaya, bahagia, penuh kasih, pemberi, dan bijaksana. Ya, kalau ibaratkan lautan, airnya asin, kita sendok dengan 1 sendok teh kita minum di rumah rasanya asin. Sama juga, Atma pasti memiliki sifat yang sama seperti Tuhan. Yaitu apa? Bercahaya, bahagia, penuh kasih, pemberi, dan bijaksana. Dan kita sadar bahwa tubuh ini umurnya hanya 1 jam. Karena 1 jam dimasukkan di krematorium, kita hangus jadi debu. Kembali ke Panca Mahabhuta kita. Pikiran sepintar apapun kita, kalau kita sudah pernah masuk di rumah sakit jiwa, Bangli, itu hilang kesaktian kita. Maka yang utuh satu adalah jiwa, Atma. Atma itu apa? Jiwa yang bercahaya, bahagia, penuh kasih, pemberi, dan bijaksana. Tugas kita adalah memunculkan sifat-sifat Atma. Bercahaya. Selalulah bercahaya. Dengan cara apa? Tersenyum. Begitu kita tersenyum, kita sifat-sifat mulia, sifat-sifat baik kita muncul. Ya, tersenyum, kita bercahaya, bahagia, penuh kasih, pemberi, dan bijaksana. Setiap saat kalau kita bisa tersenyum, itu menandakan kita sudah ada di level dewa bagi yang bapak-bapak. Tersenyum bagi ibu-ibu, mereka sudah ada di level dewi. Maka senyuman adalah tanda menunjukkan bahwa kita adalah percikan kecil dari Tuhan. Ya, mari kita tetap pertahankan bahwa kembangkan apa yang telah diwariskan oleh leluhur-leluhur kita. Ya, Bali kita hebat, satu-satunya pulau di seluruh dunia. Ya, Bali, namanya Pulau Bali, dihuni oleh orang Bali yang berbahasa Bali, yang menggunakan huruf Bali, yang punya adat Bali, budaya Bali, agama Bali. Saya sangat bangga menjadi orang Bali. Mari kita semua bangga menjadi orang Bali. Om Santi, 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 Om.